Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama gua Aji di channel Jeda Misteri. Kali ini gua akan melanjutkan sebuah kisah yang berjudul Marnih Wongso, yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa follow akun Twitternya. Oke, langsung saja Marnih Wongso, bagian 1 kedua. Kita mulai. Wagiman yang semakin dilanda kebingungan pun segera pulang, dan langsung melaporkan hal ini kepada Pak Heru, seorang carik atau sekretaris desa di dukuh atas ini. Menit pun berganti jam, langit mulai meredup, hingga maghrib menjelang, sang istri Rukmini dan si kecil Nanang belum juga kembali. Tampak Wagiman yang masih berada di rumah Pak Carik, wajahnya gelisah dan muram. Ditemani Pak Carik yang duduk di hadapannya. "Tidak sholat dulu, dirimu Kang?" tanya Pak Heru beberapa saat setelah terdengar azan maghrib yang berkumandang. "Sebentarlah Mas," jawab Wagiman seraya terus mengusap-usap wajahnya. "Kalau mau sholat, itu di kamarnya Yosep, yang paling bersih," ucap Pak Carik yang kebetulan beragama Nasrani itu. Wagiman pun mengiyakan tawaran itu. Seusai azan maghrib, ia mengambil wudhu dan sholat di tempat yang sudah disediakan oleh Pak Carik. Manusia mana yang bisa tenang? Dalam keadaan ini, tidak mungkin ia bisa sembahyang dengan hikmat. Namun walau sambil terus memikirkan keluarga kecilnya, Wagiman berjuang untuk menyelesaikan sholatnya itu. Sementara di luar, kabar hilangnya istri dan anak Wagiman ini sudah menyebar ke seluruh warga desa yang tentu ikut bersimpati terhadap kejadian ini. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang anak remaja terlihat tengah membicarakan hal ini kepada kakeknya. Remaja itu adalah Sasongko, cucu tunggal Mbah Karso, sesepuh di desa dukuh atas ini. Sasongko bercerita tentang kabar hilangnya istri dan anak Wagiman sedari sore tadi. "Kek, sudah tahukah kabar hilangnya anak dan istri Pak Wagiman? Katanya sedari sore tadi belum pulang," ucap Sasongko kepada kakeknya yang tengah duduk santai itu. "Weh, kakek kok malah belum tahu ya? Kapan memangnya?" ucap Mbah Karso yang sepertinya kurang memperhatikan perkataan dari cucunya itu. "Tadi sore katanya kek, belum pulang sampai sekarang," kata Sasongko mengulang perkataannya tadi. Mbah Karso tampak terdiam sejenak. Tangannya mengepal-ngepal hingga membunyikan 2 cincin akik yang ia pakai di jari tangan kanannya. "Nak, tolong panggilkan bapakmu sana. Suruh nganter kakek ke rumah Kang Wagiman," kata Mbah Karso setelah sejenak terdiam. Sasongko pun bergegas ke belakang, memanggil ayahnya yang sedang santai di pekarangan samping dapur. "Pak, itu dipanggil kakek. Suruh nganterin ke rumah Kang Wagiman," kata Sasongko kepada ayahnya yang tengah merokok santai. Ayah Sasongko, yaitu bernama Nyoto. Nyoto pun bergegas keluar menemui bapaknya itu. "Mau tahu kabar istri Wagiman ya, Pak?" tanya Nyoto. "Sudah, ayo, berangkat. Ada yang tidak beres ini sepertinya," kata Mbah Karso seraya bangkit dari duduknya. Singkat cerita, berangkatlah Mbah Karso dan anaknya itu menuju rumah Wagiman. Dan sesampainya ia di sana, di rumah Wagiman. Di rumah Wagiman tampak sepi meski lampu-lampu lentera terlihat menyala. Nyoto sempat mengetuk beberapa kali, namun tidak ada sahutan, sampai akhirnya seorang tetangga depan rumah Wagiman keluar. "Oh, Mbah Karso, Mas Nyoto, nyari Wagiman ya? Katanya sedang di rumah Pak Carik sekarang," kata orang itu. Mendengar itu, buru-buru Mbah Karso mengajak Nyoto untuk segera ke rumah Pak Carik, membuat Nyoto sedikit heran dan bertanya-tanya, apakah hal yang sebenarnya terjadi, sehingga membuat Mbah Karso seresah itu. Berjalanlah mereka menuju rumah Pak Carik, hingga sesampainya di sana, benar saja, Wagiman memang berada di sana, dengan mata sembab dan wajah yang kebingungan. "Silakan masuk, Mbah Karso, Mas Nyoto," sambut Pak Carik. "Sampun mireng, Mbah. Sudah mendengar ya, Mbah? Saya juga sudah lapor Pak Lurah.
polisi juga sedang berjalan menuju ke sini, kata Pak Carik membuka pembicaraan kepada Mbah Karso. Iya, saya sudah tahu dari cucuku. Ini kalau Wagiman rela, saya bisa saja membantu dengan cara lama ya. Saya merasa ini ada yang tidak beres. Ucap Mbah Karso sambil menoleh ke arah Wagiman yang juga duduk di dalam satu ruangan itu. Iya Mbah, kebetulan saya sangat berterima kasih. Yang penting anak dan istri saya bisa segera pulang, Mbah. Jawab Wagiman membelakakan matanya. Lantas bagaimana ini, Mbah, agar istri dan anak saya bisa pulang? Dan di manakah saya harus mencarinya? Tanya Wagiman lagi. Sudah, tidak usah khawatir. Saya meyakini bahwa istri dan anakmu masih berada di desa ini, tapi memang sedang disembunyikan. Nanti saya kasih petunjuk. Jawab Mbah Karso mencoba untuk menenangkan Wagiman yang sedang gelisah. Dan setelah itu, Mbah Karso pun mulai sedikit bercerita. Yang pada intinya, Mbah Karso sebenarnya tahu bahwa ini akan terjadi. Namun karena beliau juga tidak bisa menebak siapa orang yang akan menjadi korbannya, maka inilah yang terjadi. Semua berawal dari perbaikannya Belik Kalilanang, sebuah kamar mandi umum tua di bagian utara desa ini. Karena konon penunggu di desa Kalilanang itu tidak suka bila tempatnya dipugar, maka terjadilah hal ini. Nyoto, Pak Carik, dan Wagiman tampak menyimak dengan seksama kilasan penjelasan dari Mbah Karso yang mungkin agak tidak masuk akal itu. Hingga beberapa saat kemudian, cerita itu pun terhenti karena rombongan aparat kepolisian yang datang untuk menindaklanjuti masalah ini. Singkatnya, polisi mulai menanyai bagaimana perihal kronologi kejadian kepada Pak Wagiman. Begitu juga dengan saksi-saksi yang sempat melihat Rukmini dan Nanang di siang tadi. Dan setelah itu, mereka pun bersiap untuk melakukan pencarian. Dibantu oleh para warga, bersama aparat mereka mulai menyisir jalan. Diawali dari rumah Wagiman tentunya, dan merunut ke selatan, sesuai keterangan para saksi yang terakhir melihat Rukmini. Riuh cahaya api dan senter di malam itu berbondong-bondong mereka menapaki jalan desa. Begitu juga dengan Nyoto dan Mbah Karso, yang terlihat ikut meski berada di barisan paling belakang. Sudahlah, tidak mungkin ketemu malam ini, kata Mbah Karso kepada Nyoto dan sebagian warga yang berada di bagian belakang. Tidak semua mata bisa melihat, kata Mbah Karso lagi. Dan benar saja, memang kata Mbah Karso, setelah sekira hampir 5 jam, pencarian tanda-tanda keberadaan Rukmini dan anaknya Nanang tidak juga muncul, sampai akhirnya sekira pukul 3 dini hari, atas arahan dari pihak kepolisian, mereka memutuskan untuk menunda pencarian ini. Wagiman hanya bisa pasrah dan berharap agar anak dan istrinya itu baik-baik saja dan bisa segera pulang. Sudah, kamu yang tenang. Saya janji besok kamu akan berkumpul dengan keluargamu lagi. Tapi besok pagi kamu datang ke rumah ya. Kita akan cari bersama, kata Mbah Karso kepada Wagiman beberapa saat setelah para aparat pulang. Singkat cerita, keesokan harinya, para warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Carik, menunggu pihak kepolisian yang berjanji akan datang pagi ini untuk melakukan pencarian lagi. Mbah Karso yang baru datang bersama Nyoto langsung mengajak orang-orang itu untuk segera berangkat. Ayo segera berangkat, kata Mbah Karso kepada Wagiman dan orang-orang yang berada di depan rumah Pak Carik itu. Tidak nunggu polisi dulu, Mbah, tanya para warga kepada Mbah Karso. Tidak usah, terlalu lama. Lagi pula saya sudah tahu gambaran tempatnya, ucap Mbah Karso. Ayo, sekarang kita berangkat menuju Lembah Gondang, kata Mbah Karso lagi. Kalau memang Rukmini dan anaknya disembunyikan oleh lelembut, seharusnya Kalilanang lah yang menjadi tujuan mereka saat ini. Namun memang kenyataannya tidak ada yang bisa atau berani membantah Mbah Karso. Walau orangnya sedikit kaku, tapi omongannya selalu benar. Detik itu juga, para warga segera menuju Lembah Gondang. Berbondong-bondong mereka berjalan menuju lembah keramat itu, dengan pikirannya yang masih gamang. Terutama Wagiman yang lebih sering diam dan terkesan manut-manut saja.
Singkat cerita, sampailah mereka di jalan setapak yang membelah setapak kebun persil sebagai jalan masuk terdekat menuju lembah gondang itu. Dengan jalan yang kian menanjak, yang berarti mereka sudah memasuki wilayah di lembah gondang. Di sini, Mbah Karso mulai melempar-lemparkan butiran garam, seraya bersiul aneh. Mbah Karso memanggil-manggil nama Rukmini. Rukmini, Rukmini, pulanglah, kami sudah menjemputmu, ucap Mbah Karso di sepanjang jalan menanjak di lembah itu. Hingga sampailah mereka di Watu Pasung, sebuah batu besar berbentuk kerucut yang sekaligus menjadi penanda bahwa mereka sudah berada di bagian tertinggi lembah ini. Wagiman yang sedari tadi berada di barisan paling depan, seketika pandangannya tertuju oleh sesuatu, sebuah benda putih yang tergeletak di sisi semak samping batu besar itu. Ia bergegas berlari meninggalkan rombongan, dan dari jarak yang tidak begitu jauh, Wagiman pun berteriak, "Iki rantange ki, rantange!" Teriak Wagiman yang ternyata telah menemukan rantang milik istrinya. Orang-orang bergegas menghampiri, terlihat Wagiman yang wajahnya berubah sedih. Sampai akhirnya, Mbah Karso menyuruhnya untuk membuka rantang itu. "Coba, bukalah rantang itu," kata Mbah Karso. Dengan gemetar, Wagiman membuka rantang itu, yang ternyata sudah kosong. Ada sedikit sisa-sisa butiran nasi dan lauk di dalamnya, seperti telah ada yang memakannya. "Makanan itu sudah dimakan oleh istrimu, jadi tenang saja. Istrimu pasti masih hidup," kata Mbah Karso. "Lantas bagaimana dengan anak saya, Mbah?" tanya Wagiman dengan nada bergetar. "Selamat, anakmu pasti selamat. Tapi istrimu harus terlebih dahulu ditemukan. Kalau istrimu sudah ketemu, baru aku bisa melihat di mana anakmu," ucap Mbah Karso yang seraya menapik Wagiman yang terduduk lemas. Terik mentari menjelang siang mulai menyinari lembah itu. Biasnya menerobos di sela-sela pepohonan, dan disinilah pencarian pun kembali dimulai. Mbah Karso kini terlihat membakar sabut kelapa dan satu buah kemenyan yang diambil dari sakunya. Sempat terjadi angin kencang dikala kemenyan itu terbakar, dan Mbah Karso pun kini berdiri dengan mimik tak biasa dan matanya yang memerah. "Marni, Marni Wongso, aku ngerti iki kelakuanmu. Yen kowe ora balekno anakku, anak putuku, tak obrak-abrik raimu. Marni, Marni Wongso, aku tahu ini adalah perbuatanmu. Jika kamu tidak mengembalikan anak cucuku, akan aku obrak-abrik wajahmu," teriak Mbah Karso dengan gahar dan penuh amarah di antara lebatnya angin yang tertiup di lembah itu. Semua orang terdiam, yang agaknya masih tak paham dengan apa yang Mbah Karso sedang ucapkan. Sampai akhirnya, di saat angin mulai melanda tenang, samar-samar terdengar suara, "Tolong, tolong." Begitulah suara yang saat itu terdengar. Wagiman yang sepertinya mengenali suara itu, kini tampak menoleh-noleh untuk mencarinya. "Dek, Dek Rumini, kamu di mana?" teriak Wagiman yang menyahut suara minta tolong itu. Sampai akhirnya, salah satu orang yang melihatnya, itu, sepertinya di sebelah barat pohon melinjo," ucap salah satu warga. Buru-buru semua orang menghampirinya dengan Wagiman, yang langsung berlari menuju pohon yang hampir berada di tebing itu. "Dek," ucap Wagiman yang langsung memeluk istrinya. Akhirnya Rukmini berhasil ditemukan. Tapi ini belum cukup, karena si Nanang kecil tidak ada di situ bersama ibunya. "Nanang, Nanang," kata Rukmini yang masih terlihat linglung. "Di mana Nanang? Di mana, Dek?" ucap Wagiman kini sambil menepuk-nepuk pipi istrinya itu. Namun di sini Mbah Karso mencegahnya. Sudah, sekarang bawalah dia pulang terlebih dahulu. Kasihan, masih linglung. Pokoknya hari ini Nanang bisa ditemukan," kata Mbah Karso kepada Wagiman. Setelah sejenak mengusap air matanya, Wagiman pun mengajak istrinya itu bangkit dan beranjak. "Ayo mulih," ucapnya seraya merangkulkan tangan istrinya ke belakang lehernya. Dan setelah itu mereka semua pun pulang meninggalkan lembah itu. Rukmini tampak linglung dan tidak bisa diajak komunikasi sama sekali. Hanya nama Nanang yang keluar dari istri Wagiman itu di sepanjang perjalanan dari lembah hingga sampai ke rumahnya. Singkat cerita, sampailah Rukmini di rumahnya.
Tampak bapak dan ibu serta mertuanya yang sudah menunggu kedatangannya sedari tadi. Begitu juga dengan Pak Lurah dan perangkatnya, bersama para warga yang tentu ingin mengetahui keadaan Rukmini itu. Rukmini yang terlihat kotor dan lusuh pun segera dibersihkan dan direbahkan di dalam kamarnya. Tampak kini ibunya, yaitu mertua Wagiman, tengah menyuapinya seraya memintanya untuk mengingat nama Tuhan. Tentu masih timbul pertanyaan di manakah si kecil Nanang? Mengapa yang ditemukan hanya Rukmini saja? Berkali-kali mereka mencoba bertanya, namun masih seperti tadi. Rukmini linglung dan tidak bisa diajak untuk berkomunikasi. Itu dia teman-teman sebuah kisah yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Nanang bisa ditemukan? Saksikan video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan juga mendukung channel ini. Semoga kedepannya lebih baik. Dan untuk kalian semua, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan serta keberkahan dalam hidupnya. Terima kasih, sampai jumpa.